Pendekatan mereka yang tertinggi ialah kezaliman dan fitnah. Jalan mereka yang termulia ialah pengumpatan dan pencacian. Engkau bertanggung jawab dari perbuatan mereka yang berdosa, sedang mereka tidak bertanggung jawab dari perbuatan engkau yang berdosa. Maka tidaklah baik dunia mereka dengan kerusakan akhirat engkau. Sesungguhnya penipuan manusia yang terbesar pada berjual beli ialah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Seorang laki-laki berjalan dengan Ziyad al-Ajam ke tempat Sulaiman bin Abdul Malik. Lalu Sulaiman mengumpulkan di antara kedua orang tadi untuk memperoleh kesepakatan. Maka Ziyad berhadapan dengan laki-laki tadi seraya bermadah, "Engkau adalah manusia. Kalau aku mempercayai engkau, lalu dengan sembunyi engkau berkhianat, dan ada kalanya engkau berkata suatu perkataan tanpa ilmu, maka engkau termasuk di antara urusan yang ada di antara kita, seakan-akan di antara pengkhianatan dan dosa." Seorang laki-laki berkata kepada Amr bin Ubaid at-Tamimi bahwa suku Uswari senantiasa menyebutkan engkau jahat dalam cerita-ceritanya. Lalu Amr menjawab kepada laki-laki tersebut, "Hai saudara ini, engkau tidak menjaga hak duduk-duduk orang laki-laki di mana engkau bawa kepada kami pembicaraannya. Engkau tidak menunaikan hakku ketika engkau memberitahukan kepadaku tentang saudaraku, perihal yang tiada aku sukai. Akan tetapi beritahukanlah kepadanya bahwa maut itu meratai kita, kubur mencampurkan kita, dan kiamat mengumpulkan kita. Dan Allah Ta'ala menghukum di antara kita, dan Dialah Hakim yang Maha Baik." Sebagian pembawa Asyajah Fetetna menyampaikan kepada Sahib bin Ubad secari kertas di mana diberitahukan padanya tentang harta anak yatim yang membawanya kepada mengambil harta itu karena banyaknya. Lalu As-Sahib menulis di atas belakang kertas tadi, "Asyajah itu keji, walaupun benar. Kalau engkau lakukan sebagai nasihat, maka kerugian engkau lebih utama padanya daripada keuntungan. Kita berlindung pada Allah bahwa kita menerima barang yang koyak dalam keadaan tertutup. Kalau tidaklah engkau dalam kawalan ketuaan engkau, niscaya kami akan berhadapan dengan engkau menurut apa yang dikehendaki oleh perbuatan engkau dalam keadaan seperti engkau. Maka jagalah, hai yang terkutuk dengan kekurangan. Sesungguhnya Allah Maha Tahu akan yang gaib. Orang yang sudah mati kiranya diberi rahmat oleh Allah. Anak yatim kiranya ditutup kekurangannya oleh Allah. Harta kiranya diberi hasilnya oleh Allah. Dan orang yang berbuat asyajah fitnah kiranya dikutuk oleh Allah." Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, aku wasiatkan engkau dengan sifat-sifat. Jikalau engkau berpegang teguh dengan sifat-sifat tersebut, niscaya engkau senantiasa menjadi kepala di antara teman-teman engkau. Lapangkanlah budi pekerti engkau kepada orang dekat dan orang jauh. Pegangkanlah kebodohan engkau dari orang mulia dan orang tercela. Jagalah teman-teman engkau. Sambunglah silaturahim dengan kerabat-kerabat engkau. Amankanlah mereka daripada menerima perkataan pembawa fitnah atau mendengar orang zalim yang menghendaki kerusakan engkau dan bermaksud menipu engkau. Dan hendaklah teman-teman engkau itu orang-orang apabila engkau berpisah dengan mereka dan mereka berpisah dengan engkau, niscaya engkau tidak memalukan mereka dan mereka tidak memalukan engkau." Setengah mereka berkata, "Fitnah itu ditegakkan di atas kedustaan, kedengkian dan kemunafikan. Dan ketiga hal ini adalah tungku dapur kehinaan." Dan setengah mereka berkata, "Jikalau benarlah apa yang disampaikan oleh tukang fitnah kepada engkau, niscaya adalah ia orang yang berani memaki engkau. Dan orang yang diambil berita fitnah daripadanya adalah lebih utama dengan kasih sayang engkau, karena dia tidak berhadapan dengan engkau dengan memaki engkau.
Kesimpulannya, kejahatan pembawa fitnah itu besar. Sayogialah dijaga daripadanya. Hamad bin Salma berkata, seorang laki-laki menjual budaknya dan ia mengatakan kepada pembeli, tiada kekurangan apa-apa pada budak ini, selain berbuat fitnah, namimah. Pembeli itu menjawab, aku sudah setuju membelinya, lalu dibelinya. Sesudah budak itu tinggal beberapa hari pada pembeli itu, kemudian ia berkata kepada istri tuannya, bahwa tuanku tidak mencintai engkau. Ia bermaksud berbuat kemurahan hati kepada engkau. Maka ambillah pisau cukur dan cukurlah bulu kuduknya beberapa helai ketika ia tidur, sehingga membawanya pagi di atas keadaan yang demikian. Maka ia akan mencintai engkau. Kemudian ia berkata kepada suami tuannya, bahwa istri tuan hamba sudah mengambil teman lain, lah bermaksud membunuh tuan hamba. Maka pura-puralah tidur, sehingga tuan hamba akan mengetahui yang demikian. Lalu suami itu pura-pura tidur. Maka datanglah istrinya dengan pisau cukur. Lalu suami itu menyangka bahwa istrinya mau membunuhnya. Maka ia bangun lalu dibunuhnya istrinya. Maka datanglah famili perempuan itu. Lalu mereka membunuh suami tersebut dan terjadilah peperangan di antara kedua kabilah itu, kabilah istri dan kabilah suami. Kita bermohon pada Allah Ta'ala akan taufik yang baik. Bahaya ke-17. Perkataan orang yang berlidah dua, yang bulak-balik di antara dua orang yang bermusuhan. Dan masing-masing dari dua orang tersebut berkata dengan perkataan yang bersesuaian dengan perkataan orang tadi. Dan sedikitlah terlepas orang yang menyaksikan dua orang yang bermusuhan dari yang demikian. Dan itulah kemunafikan yang sebenarnya. Ammar bin Yasir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai dua muka di dunia, niscaya mempunyai dua lidah dari api neraka pada hari kiamat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan kamu dapati di antara hamba-hamba Allah yang jahat pada hari kiamat orang yang bermuka dua, yang mendatangi mereka ini dengan suatu pembicaraan dan mereka itu dengan suatu pembicaraan. Dan menurut bunyi yang lain, yang mendatangi mereka ini dengan suatu muka dan mereka itu dengan suatu muka. Abu Hurairah berkata, tiada sayogialah orang yang bermuka dua itu, bahwa ia orang yang dipercayai pada sisi Allah. Malik bin Dinar berkata, aku membaca dalam Taurat, rusaklah amanah, di mana seorang laki-laki serta temannya dengan dua bibir yang berlainan dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, tiap-tiap yang berbibir dua yang berlainan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makhluk Allah yang amat dimarahi oleh Allah pada hari kiamat ialah orang-orang pendusta, orang-orang sombong dan mereka yang membanyakkan kemarahan dalam dadanya kepada temannya. Apabila mereka bertemu dengan temannya, niscaya mereka berminyak-minyak air pura-pura baik, tapi hatinya benci kepada temannya itu. Dan mereka apabila dipanggil kepada jalan Allah dan Rasul-Nya, niscaya mereka itu lambat. Dan apabila dipanggil kepada jalan setan dan urusannya, niscaya mereka itu cepat. Ibnu Mas'ud berkata, jangan adalah seseorang kamu itu imaah. Mereka lalu bertanya, apakah imaah itu? Ibnu Mas'ud menjawab, orang yang bersikap menurut angin. Mereka, para orang-orang sufi, sepakat bahwa pertemuan dua orang dengan dua muka itu nifak, suatu kemunafikan. Dan nifak itu mempunyai banyak tanda, dan yang tadi itu termasuk dalam jumlahnya. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Lalu Hudzaifah tidak bersalat jenazah kepadanya. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah,
Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan engkau tidak bersalat kepadanya, maka Hudzaifah menjawab, wahai Amirul Mukminin, karena dia termasuk orang munafik. Lalu Umar menjawab, demi Allah, aku minta tolong padamu, apakah aku ini termasuk di antara mereka atau tidak? Hudzaifah menjawab, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, tidak, dan aku tidak merasa aman daripadanya seseorang sesudah engkau. Kalau Anda bertanya, dengan apakah orang menjadi berdua lidah dan apa batasnya yang demikian? Aku menjawab, bahwa apabila orang itu masuk ke tempat dua orang yang bermusuhan dan ia bersikap mujamalah, berbuat baik terhadap masing-masing dari dua orang tadi dan benar dalam hal itu, niscaya ia bukan orang munafik dan bukan orang berlidah dua. Karena seseorang kadang-kadang berbuat persaudaraan terhadap dua orang yang bermusuhan, tetapi persandaran yang lemah itu tidak sampai kepada batas al-ukhuwah, persaudaraan yang sebenarnya. Karena kalau sebenarnya lah tercipta persaudaraan, niscaya akan membawa kepada permusuhan dengan musuhnya, sebagaimana telah kami sebutkan pada kitab adat bersahabat dan bersaudara. Benar, kalau dibawa perkataan masing-masing dari dua orang itu kepada yang lain, maka itu berdua lidah namanya. Dan itu lebih jahat dari namimah, fitnah. Karena ia telah menjadi tukang fitnah, namam, dengan membawa saja perkataan dari salah satu kedua pihak. Maka apabila dibawa dari kedua pihak, maka itu lebih jahat dari namam, pembawa fitnah. Kalau ia tidak membawa perkataan, akan tetapi ia membaguskan permusuhan bagi masing-masing dua orang tersebut serta temannya, maka ini berdua lidah namanya. Begitu pula apabila ia berjanji kepada masing-masing dari keduanya bahwa ia akan menolongnya, begitu pula apabila ia memuji kepada masing-masing dari keduanya pada permusuhannya. Dan begitu pula apabila ia memuji salah seorang dari keduanya dan apabila ia keluar dari yang seorang itu lalu dicacinya, maka itu berdua lidah namanya. Akan tetapi seyogialah ia berdiam diri atau memujikan yang benar dari kedua orang yang bermusuhan itu, dan ia memujikannya di belakangnya, di hadapannya dan di hadapan musuhnya. Ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami masuk ke tempat amir-amir kami, lalu kami mengatakan sesuatu perkataan, maka apabila kami keluar, lalu kami katakan perkataan yang lain, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, kami hitung perbuatan tersebut nifak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah nifak, walaupun ia tidak memerlukan masuk ke tempat amir dan memujikannya. Kalau ia tidak memerlukan masuk, akan tetapi apabila ia masuk, niscaya ia takut kalau ia tidak memujikannya, maka itu adalah nifak. Karena ia membuat dirinya memerlukan kepada demikian. Kalau ia tidak memerlukan masuk, jikalau ia cukupkan dengan yang sedikit dan ia meninggalkan harta dan kemegahan, lalu ia masuk karena pentingnya kemegahan dan kekayaan dan ia memuji-muji di situ, maka orang itu adalah munafik. Dan inilah artinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta harta dan kemegahan itu menumbuhkan nifak dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran. Contohnya, jika Anda menerima sedekah dari orang itu, maka Anda memujinya. Di lain waktu, jika orang tersebut tidak memberikan apa-apa dan beliau salah berkata sedikit saja, maka Anda menjelekkannya. Itulah sifat dari kebanyakan manusia. Tidak pernah ingat atas kebaikan orang tersebut, yang Anda ingat hanyalah kejelekannya saja dan kebaikannya hilang sudah.
karena ia memerlukan kepada amir-amir itu dan kepada menjaga mereka dan memperlihatkan yang baik, berbuat ria kepada mereka. Apabila ia mendapat percobaan karena sesuatu kepentingan dan ia takut, kalau ia tidak memuji, maka itu dimaafkan. Karena menjaga diri dari kejahatan itu diperbolehkan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kami sesungguhnya melahirkan kesukaan di hadapan kaum-kaum itu dan sesungguhnya hati kami mengutuki mereka. Aisyah berkata, seorang laki-laki meminta izin masuk ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, izinkanlah ia masuk. Orang yang paling jahat dari kaum itu ialah dia. Kemudian, tatkala orang itu sudah masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut perkataan dengan dia. Setelah orang itu keluar, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan kepada orang tadi apa yang telah engkau katakan. Kemudian, engkau berlemah lembut perkataan dengan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jahat ialah orang yang dimuliakan karena menjaga kejahatannya. Akan tetapi yang tersebut itu berkenaan pada penerimaan tamu, pada melahirkan kesukaan di muka dan pada tersenyum. Adapun pujian, maka itu adalah kedustaan yang tegas dan tidak dibolehkan, kecuali karena darurat atau karena paksaan yang membolehkan dusta dari paksaan yang seperti itu, sebagaimana telah kami sebutkan pada bahaya dusta. Akan tetapi tidak dibolehkan pujian, pembenaran dan penggerakan kepala pada penunjukan penetapan atas tiap-tiap perkataan salah. Kalau diperbuatnya demikian, maka orang itu munafik. Akan tetapi, sayogialah ditantang. Kalau ia tidak sanggup, maka ia diam dengan lidahnya dan ia menantang dengan hatinya. Bahaya ke-18, pujian. Pujian itu dilarang pada sebahagian tempat. Adapun cacian, maka itu pengumpatan dan makian. Dan telah kami sebutkan hukumnya. Masuk pada pujian 6 bahaya. 4 pada si pemuji dan 2 pada si terpuji. Adapun si pemuji, maka bahaya yang pertama ialah kadang-kadang ia berlebih-lebihan memuji, lalu berkesudahan kepada dusta. Khalid bin Mi'dan berkata, barang siapa memuji penguasa, pemerintah atau seseorang dengan hal yang tiada sebenarnya di muka orang banyak, niscaya ia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat jatuh tersungkur disebabkan lidahnya. Bahaya yang kedua ialah kadang-kadang ia kemasukan ria, karena dengan pujian itu melahirkan kecintaan. Kadang-kadang kecintaan itu tidaklah isi hatinya, dan tidak menjadi keyakinannya semua yang dikatakannya. Maka dengan demikian, ia menjadi orang ria yang munafik. Bahaya yang ketiga ialah kadang-kadang dikatakannya apa yang tidak diperiksakannya, ditahkikannya, dan ia tidak mempunyai jalan kepada penyelidikan itu. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki memuji laki-laki lain di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kasihan engkau, telah engkau potong leher teman engkau. Kalau didengarnya, niscaya ia tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung, kalau ada seseorang kamu tak dapat tidak harus memuji temannya, maka hendaklah ia mengatakan, aku menyangka si Anu dan aku tidak mensucikan seseorang terhadap Allah. Mencukupilah Allah baginya. Jikalau Allah melihat bahwa dia itu seperti yang demikian. Bahaya ini berjalan kepada pujian dengan sifat-sifat mutlak yang dikenal dengan dalil-dalil keterangan-keterangan. Seperti katanya, bahwa dia itu orang takwa, waras, zuhud, baik dan sebagainya.
Adapun apabila ia mengatakan, aku melihatnya mengerjakan salat di malam hari, bersedekah dan mengerjakan haji, maka ini adalah hal-hal yang diyakini. Di antara yang demikian, katanya, bahwa orang itu adil dan menyenangkan. Bahwa yang demikian ini adalah hal yang tersembunyi. Maka tidak sayogialah menetapkan perkataan itu padanya, kecuali sesudah percobaan yang mendalam. Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki memuji laki-laki lain. Lalu beliau menjawab, adakah engkau bermusyafir bersama orang itu? Laki-laki pemuji tadi menjawab, tidak. Bertanya lagi, adakah engkau bergaul dengan dia dalam berjual beli dan pergaulan lainnya? Laki-laki itu menjawab, tidak. Umar menyambung lagi, apakah engkau tetangganya pada pagi hari dan sorenya? Orang itu menjawab, tidak. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, wailahi, demi Allah yang tiada disembah selain Dia, aku tidak berpendapat bahwa engkau mengenalinya. Bahaya yang keempat, bahwa ia kadang-kadang membuat kegembiraan orang yang dipuji, padahal orang itu zalim atau fasik jahat. Dan yang demikian itu tidak dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala marah apabila orang fasik itu dipuji. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berdoa untuk orang zalim dengan panjang umurnya, maka sesungguhnya ia menyukai orang zalim itu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala di muka bumi Allah. Orang zalim yang fasik sayogialah dicaci, supaya ia berduka cita, dan tidaklah dipuji supaya ia bergembira. Adapun si terpuji, maka membawa melarat kepadanya dari dua segi. Salah satu daripadanya ialah bahwa pujian itu mendatangkan kesombongan dan kebanggaan pada si terpuji. Dan dua sifat ini adalah sifat yang membinasakan. Al-Hasan Al-Basri berkata, adalah Umar radhiyallahu anhu duduk dan padanya cemeti kulit sedang orang banyak dikelilingnya. Tatkala Al-Jarud bin Al-Munzir datang menghadap, lalu seorang laki-laki dari yang hadir berkata, ini kepala suku Rabiah. Perkataan tersebut didengar oleh Umar dan orang-orang dikelilingnya, dan didengar pula oleh Al-Jarud sendiri. Maka ketika Al-Jarud dekat dengan Umar, Umar memukulnya dengan cemeti kulit tadi. Al-Jarud menjawab, apakah kiranya antara aku dan engkau, wahai Amirul Mukminin? Umar radhiyallahu anhu menjawab, ada apa antara aku dan engkau? Apakah engkau tidak mendengar kata orang itu tadi? Al-Jarud menjawab, aku dengar perkataan itu dari mulutnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu menyambung, aku takut bahwa sesuatu dari perkataan itu akan bercampur dengan hatimu. Maka aku menyukai bahwa menundukkan kepalamu. Yang kedua, apabila dipuji dengan kebaikan, niscaya ia bergembira dan menjadi lemah dari kesungguhan untuk berbakti, dan merasa senang dengan diri sendiri. Orang yang menyombongkan dirinya, niscaya sedikitlah kesungguhannya beribadah. Sesungguhnya yang rajin beramal, ialah orang yang melihat dirinya teledor. Adapun apabila telah lancarlah lidah memujinya, niscaya ia menyangka bahwa ia telah memperoleh kedudukan tinggi. Dan karena inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah engkau potong leher teman engkau, jikalau didengarnya, niscaya ia tidak memperoleh kemenangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau memuji teman engkau di mukanya, maka seolah-olah engkau telah melalukan pisau cukur yang tajam atas urat lehernya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula terhadap orang yang memuji seseorang, engkau sembelih orang itu, niscaya engkau disembelih oleh Allah.
Matraf bin Abdullah Aibasari, seorang abid yang kepercayaan, berkata, "Tidak sekali-kali aku mendengar pujian dan sanjungan, kecuali aku merasa hina kepada diriku sendiri." Ziyad bin Abi Muslim berkata, "Tiada seseorang yang mendengar sanjungan atau pujian kepadanya, melainkan setan membuatnya menjadi ria. Tetapi orang mukmin surut kembali." Lalu Ibnul Mubarak berkata, "Sesungguhnya benarlah kedua perkataan tadi. Adapun yang disebutkan oleh Ziyad maka itu adalah hati orang awam. Dan yang disebabkan oleh Matraf, maka itu adalah hati orang Hawash, orang-orang tertentu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalau berjalanlah seorang laki-laki kepada laki-laki yang lain dengan membawa pisau tipis tajam, niscaya adalah lebih baik baginya daripada memujinya di mukanya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Pujian itu ialah penyembelihan. Yang demikian disebabkan karena yang dipuji itu ialah orang yang lesu, malas daripada bekerja. Dan pujian itu mengharuskan kelesuan, atau karena pujian itu mempusakai keangkuhan dan kesombongan. Dan dua sifat ini membinasakan seperti penyembelihan. Maka karena itulah diserupakan pujian dengan penyembelihan. Kalau selamatlah pujian itu dari bahaya-bahaya ini pada pihak si pemuji dan si terpuji, niscaya tiada mengapalah pujian itu. Bahkan kadang-kadang pujian itu disunatkan. Dan karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sahabatnya. Seraya beliau bersabda, "Jikalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman alam ini, sesungguhnya lebih berat iman Abu Bakar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terhadap Umar radhiyallahu anhu, "Kalau aku tidak diutus menjadi rasul, niscaya engkau diutus, hai Umar. Manakah pujian lagi yang melebihi ini?" Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di atas kebenaran dan penglihatan mata hati. Dan adalah para sahabat radhiyallahu anhu itu berkedudukan mulia. Tidak akan membawakan mereka oleh yang demikian kepada kesombongan, kebanggaan dan kelesuan bekerja. Akan tetapi, pujian orang akan dirinya itu perbuatan keji, karena padanya kesombongan dan kebanggaan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku penghulu anak Adam dan tidak menyombong." Artinya tidaklah aku mengatakan ini karena menyombong, sebagaimana yang dimaksudkan oleh manusia dengan pujian kepada dirinya sendiri. Yang demikian ialah karena menyombongnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan Allah dan dengan mendekatkan diri kepada Allah, tidak dengan anak Adam dan terkemukanya di atas anak Adam, sebagaimana orang yang diterima di sisi raja dengan penerimaan kebesaran. Sesungguhnya ia merasa bangga dengan diterimanya oleh raja, dan dengan penerimaan itu ia merasa gembira, tidak dengan terkemukanya atas bahagian rakyatnya. Dengan penguraian bahaya-bahaya ini, dapat dinilai atas berkumpulnya antara celaan pujian dan gerakan kepada pujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib baginya surga untuk orang yang meninggal itu. Tatkala para sahabat memujikan sebahagian orang yang sudah meninggal, Mujahid berkata bahwa anak Adam itu mempunyai teman duduk dari malaikat-malaikat. Apabila seorang laki-laki muslim menyebut saudaranya muslim dengan kebajikan, niscaya para malaikat berkata, "Bagimu seperti itu." Dan apabila disebutnya dengan kejahatan, niscaya para malaikat berkata, "Hai anak Adam yang tertutup auratmu, berhentilah atas dirimu, dan pujilah Allah yang menutup auratmu." Inilah bahaya-bahaya pujian. Penjelasan. Apa yang harus atas si terpuji? Ketahuilah bahwa harus atas si terpuji menjaga diri dengan keras dari bahaya kesombongan, keangkuhan dan bahaya kelesuan.
ia tidak terlepas daripadanya, selain dengan mengenali diri dan memperhatikan apa yang terdapat pada bahaya kesudahan, yang halus-halus dari ria dan bahaya amal perbuatan. Sesungguhnya ia mengenal dari dirinya apa yang dikenal oleh si pemuji. Dan jikalau tersingkaplah semua rahasianya dan apa yang berlalu dalam gurisan hatinya, niscaya tercegahlah si pemuji daripada memujinya. Dan haruslah atas si terpuji melahirkan ketidaksenangan dipuji dengan menghinakan si pemuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lemparlah debu tanah pada muka si pemuji. Sufyan bin Uyainah berkata, tidak mendatangkan melarat pujian kepada orang yang mengenal dirinya. Salah seorang dari orang-orang salih dipuji. Lalu ia berdoa, wahai Allah, Tuhanku, sesungguhnya mereka tiada mengenali aku dan Engkau mengenali aku. Seorang salih yang lain berdoa tatkala ia dipuji, wahai Allah, Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu ini mendekatiku dengan kebencian-Mu. Dan aku bersaksi kepadamu atas kebenciannya. Alira berdoa tatkala ia dipuji, wahai Allah, Tuhanku, ampunilah aku akan apa yang tiada diketahui mereka, dan janganlah Engkau menyiksakan aku dengan apa yang dikatakan mereka. Jadikanlah aku kebajikan daripada apa yang disangkakan mereka. Seorang laki-laki memuji Umar radhiyallahu anhu. Lalu ia menjawab, apakah engkau akan membinasakan aku dan engkau akan membinasakan diri engkau sendiri? Seorang laki-laki memuji Ali radhiyallahu anhu di hadapannya. Dan sudah sampai kabar kepada Ali bahwa orang tersebut memakinya. Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, aku adalah kurang dari apa yang engkau katakan dan di atas apa yang pada diri engkau. Bahaya ke-19, lalai dari kesalahan yang halus-halus dalam kandungan perkataan. Lebih-lebih mengenai yang menyangkut dengan Allah dan sifat-sifat Allah dan yang terikat dengan urusan agama. Maka tiada yang sanggup meluruskan kata-kata dalam urusan-urusan agama selain para ulama yang cakap kata-kata fasih. Maka orang yang singkat ilmunya atau kefasahannya, niscaya tidak terlepas perkataannya dari tergelincir, tetapi Allah Ta'ala memaafkannya karena kebodohannya. Contohnya, ialah apa yang dikatakan Hudzaifah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan dikatakan oleh seseorang kamu apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Akan tetapi, hendaklah dikatakannya apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang engkau kehendaki, yang demikian itu karena pada ataf mutlak kata penyambung dengan kata-kata dan itu perkongsian dan penyamaan. Dan itu adalah tidak hormat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperkatakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebahagian persoalan. Lalu orang tersebut mengatakan, Masya'Allahu wasyita, apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah engkau jadikan aku sebanding dengan Allah? Tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Esa? Seorang laki-laki berpidato di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengatakan, barang siapa mentaati Allah dan Rasul Allah, maka sesungguhnya ia mendapat petunjuk. Dan barang siapa mendurhakai keduanya, maka sesungguhnya ia sesat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul Allah, maka sesungguhnya ia sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai perkataannya, barang siapa mendurhakai keduanya, karena yang demikian itu penyamaan dan pengumpulan. Adalah Ibrahim An-Nakhai tidak menyukai.
Dikatakan oleh seseorang, A'udzubillahi wabika, aku berlindung dengan Allah dan dengan engkau. Dan ia membolehkan dikatakan, A'udzubillahi sumabika, aku berlindung dengan Allah. Kemudian dengan engkau. Dan ia membolehkan pula dikatakan, kalau tidaklah Allah, kemudian si anu. Dan ia tidak membolehkan dikatakan, kalau tidaklah Allah dan si anu. Sebahagian mereka tidak menyukai dikatakan, wahai Allah, Tuhanku, merdekakanlah kami dari api neraka. Dan adalah dikatakan bahwa kemerdekaan itu sesudah datang di dalamnya. Dan adalah mereka meminta pertolongan supaya tidak masuk neraka dan meminta perlindungan agar tidak masuk neraka. Seorang laki-laki berdoa, wahai Allah, Tuhanku, jadikanlah aku di antara orang yang memperoleh syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Hudzaifah menjawab, sesungguhnya Allah tidak memerlukan bagi orang mukmin akan syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah syafaatnya itu bagi orang-orang muslim yang berdosa. Ibrahim An-Nakhai berkata, apabila seseorang berkata kepada orang lain, hai keledai, hai babi, niscaya dikatakan kepadanya pada hari kiamat, peledaikah yang engkau lihat aku jadikan? Babikah yang engkau lihat aku jadikan? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, sesungguhnya seseorang kamu itu akan mempersekutukan Allah. Sehingga ia mempersekutukan Allah dengan anjingnya, di mana ia mengatakan, jikalau tidak adalah anjing itu, niscaya kami akan kecurian tadi malam. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu bersumpah atas nama Bapamu. Barang siapa akan bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau diamlah. Umar radhiyallahu anhu berkata, maka demi Allah, aku tidak pernah lagi bersumpah atas nama Bapa semenjak aku mendengarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu namakan buah inab, buah anggur, itu buah karem. Sesungguhnya karem mulia itu ialah orang muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dikatakan oleh seseorang kamu, abdi, budakku, bagi yang laki-laki, dan amati, budakku, bagi yang perempuan. Semua kamu itu budak Allah. Abidulahi jama' dari abdun, budak laki-laki. Dan semua wanita kamu imaulahi, imaun jama' amatun, artinya budak perempuan. Dan hendaklah dikatakan, gulami, hamba sahayaku, bagi yang laki-laki, jariyati, hamba sahayaku bagi yang perempuan, fataya, anak mudaku bagi yang laki-laki, dan fataati, anak mudiku bagi yang perempuan. Dan tidaklah dikatakan oleh budak yang dimiliki mamluk Rabi, perkataan Rabi dapat diartikan yang memimpinku, yang mendidikku, dan dapat diartikan pula Tuhanku. Perkataan Rabi itu bagi laki-laki dan rabati artinya sama dengan Rabi, tetapi ditujukan bagi perempuan. Dan hendaklah dikatakan Sayyidi, tuanku bagi laki-laki, dan Sayyidati, tuanku bagi perempuan. Semua kamu itu Abidulahi, budak Allah. Dan Arabu, artinya seperti yang tercantum di atas pada Rabi itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu katakan kepada orang fasik, Sayyidina, Tuan kami. Sesungguhnya kalaupun Tuanmu, maka kamu sudah membuat kemarahan Tuhanmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengatakan, aku terlepas dari Islam, kalau ia benar, maka ia seperti yang dikatakannya. Dan kalau ia dusta, maka ia tidak kembali kepada Islam dalam keadaan selamat sejahtera. Maka ini yang tersebut tadi, contoh-contoh yang seperti ini adalah di antara kata-kata yang masuk dalam perkataan
dan tidak mungkin menghingainya. Dan barang siapa memperhatikan semua yang kami bentangkan dari bahaya-bahaya lidah, niscaya ia ketahui bahwa apabila ia melepaskan lidahnya, niscaya ia tidak akan selamat. Dan ketika itu, ia akan mengetahui rahasia sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa diam, niscaya ia terlepas dari bahaya lidah. Karena bahaya-bahaya ini semuanya adalah tempat-tempat binasa dan merusakan, yaitu atas jalan orang yang berkata-kata. Maka jikalau ia diam, niscaya ia selamat sejahtera dari semua. Dan jikalau ia bertutur dan berkata-kata, niscaya ia berbuat binasa bagi dirinya. Kecuali bahwa bersesuaian dengan lidah yang fasih, ilmu yang banyak, wara dan muraqabah, merasa diri selalu diawasi Allah, dan ia menyedikitkan perkataan, maka semoga ia akan selamat sejahtera dari yang demikian. Dan bersamaan dengan semua itu, ia tidak terlepas dari bahaya. Maka jikalau Anda tidak sanggup untuk bahwa Anda termasuk orang yang berbicara, lalu memperoleh faedah, maka hendaklah Anda termasuk orang yang diam, maka selamat. Maka keselamatan itu adalah satu dari dua harta rampasan perang. Bahaya ke-20. Pertanyaan orang awam tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang kalam kata-kata Allah, firman Allah, tentang huruf firman itu, kadim, tiada berpemulaan huruf-huruf itu atau baharu, baru. Dan termasuk hak orang awam itu berbuat menurut yang tersebut dalam Al-Quran. Hanya yang demikian itu berat bagi jiwa, dan perbuatan yang sia-sia itu ringan pada hati. Dan orang awam itu bergembira dengan terjun dalam pengetahuan, karena setan membayangkan kepadanya bahwa engkau termasuk ulama dan mempunyai kelebihan. Dan senantiasalah disukakan kepadanya yang demikian, sehingga orang awam itu berbicara tentang pengetahuan dengan hal yang mengkufurkan. Dan ia tidak tahu, dan tiap-tiap dosa besar yang dikerjakan oleh orang awam, maka dosa besar itu lebih menyelamatkan si awam daripada ia memperkatakan tentang pengetahuan. Lebih-lebih yang menyangkut dengan Allah dan sifat-sifat Allah. Sesungguhnya, pekerjaan orang awam ialah berbuat ibadah, beriman dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan menyerah kepada apa yang dibawa oleh Rasul tanpa pembahasan. Pertanyaan mereka tentang hal yang tiada menyangkut dengan ibadah itu kurang adab. Mereka berhak kebencian Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha besar dan maha mulia. Mereka mendatangi kepada bahaya kufur. Dan itu adalah seperti pertanyaan penjaga-penjaga hewan tentang rahasia-rahasia raja. Dan itu mengharuskan siksaan. Dan tiap-tiap orang yang bertanya tentang pengetahuan yang sulit dan tidak sampai pemahamannya kepada tingkat yang demikian, maka orang tersebut tercela. Karena dia dibandingkan kepada pengetahuan itu adalah orang awam. Karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah aku dari pertanyaan, akan apa yang aku tinggalkan kamu? Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu, disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Apa yang aku larangkan kamu daripadanya, maka jauhilah. Dan apa yang aku suruhkan kamu kepadanya, maka kerjakanlah menurut kesanggupanmu. Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari orang banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka membanyakan pertanyaan itu dan memarahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau naik di atas mimbar seraya bersabda, tanyalah kepadaku. Dan apabila kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu, niscaya aku beritahukan kepadamu akan jawabannya. Lalu seorang laki-laki bangun berdiri seraya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah ayahku?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahmu Huzaifah. Lalu bangun dua pemuda bersaudara. Seraya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah ayah kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahmu ialah orang yang dipanggil kamu kepadanya. Kemudian bangun seorang laki-laki lain. Seraya bertanya, wahai Rasulullah, adakah aku ini dalam surga atau dalam neraka? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tetapi engkau dalam neraka. Tatkala orang banyak melihat kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka menahan diri dari bertanya. Maka bangunlah Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kami. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, duduklah hai Umar. Kiranya Allah mencurahkan rahmat Allah kepadamu. Sesungguhnya engkau, apa yang engkau ketahui itu, mendapat taufik. Dalam hadits tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hal kil dan kol, membuang-buang harta dan banyak soal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampirlah manusia itu banyak tanya bertanya, sehingga mereka itu mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk, maka siapakah yang menjadikan Allah? Maka apabila mereka berkata demikian, maka jawablah, katakan, Allah itu esa. Allah itu tempat meminta, sehingga engkau sudahi surah Al-Ikhlas ini. Kemudian, hendaklah salah seorang dari kamu meludah ke kiri 3 kali dan memohonkan perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Jabir radhiyallahu anhu berkata, tidaklah turun ayat mengenai orang-orang yang menerima laknat Allah, selain karena banyak bertanya. Pada kisah Musa dan Khidir alaihi salam itu pemberitahuan tentang terlarang bertanya sebelum waktunya berhak untuk pertanyaan. Karena Nabi Khidir alaihi salam bersabda, kalau engkau mengikuti aku, janganlah ditanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkan itu kepada engkau. Surat 18 Al-Kahfi ayat 70. Maka tatkala Nabi Musa alaihi salam bertanya tentang perahu, lalu Nabi Khidir alaihi salam menantang pertanyaan tersebut. Lalu Musa alaihi salam meminta maaf, seraya berkata, janganlah aku engkau hukum karena kelupaanku itu, dan janganlah engkau perintahkan kepadaku perkara-perkara yang sangat sulit bagiku. Surat 18 Al-Kahfi ayat 73. Tatkala Nabi Musa alaihi salam tak bisa bersabar, sehingga ia telah 3 kali bertanya, lalu Nabi Khidir alaihi salam berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Surat 18 Al-Kahfi ayat 78. Dan Nabi Khidir alaihi salam pun berpisah dengan Nabi Musa alaihi salam. Pertanyaan orang awam tentang persoalan agama yang sulit-sulit termasuk bahaya yang terbesar, dan termasuk di antara yang dapat mengobar-ngobarkan fitnah. Maka wajiblah ditolak dan dilarang mereka dari yang demikian. Dan masuknya mereka memperkatakan huruf-huruf Al-Quran itu menyerupai halnya orang yang ditulis oleh raja kepadanya sepucuk surat, di mana raja itu menggambarkan dalam surat tersebut beberapa hal untuknya. Lalu ia tidak memperhatikan suatu pun dari isi surat itu, dan ia menghabiskan waktunya mengenai kertas surat tadi. Adalah kertas itu sudah tua atau masih baru, maka dengan demikian orang tersebut sudah pasti berhak mendapat hukuman. Maka demikian pula orang awam yang menyanyiakan batas-batas Al-Quran dan menghabiskan waktunya mengenai huruf-huruf Al-Quran, apakah huruf-huruf itu tiada berpemulaan atau baru. Dan seperti itu pula lah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala lainnya. Wallahu ta'ala alam, dan Allah ta'ala yang maha tahu.